Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Kabut pagi masih menggantung tebal di sebuah hutan perbatasan Kalimantan, ketika 4 prajurit TNI dari Satuan Patroli Khusus bergerak perlahan menembus semak. Mereka dipimpin oleh Serka Arif, seorang prajurit berpengalaman yang sudah puluhan kali masuk keluar hutan tapi selalu percaya satu hal, hutan tidak pernah diam tanpa alasan. Hari itu, alasan itu datang dari laporan warga desa yang semalam mendengar suara aneh, seperti raungan logam diseret dan dentuman pelan yang muncul dari bawah tanah. Awalnya, laporan itu terdengar seperti hal biasa. Tapi Arif tahu, beberapa bulan terakhir kawasan itu jadi jalur gelap penyelundupan manusia dan obat-obatan. Setiap jejak sekecil apapun harus diperiksa. Jejak darah di tanah BASAH ketika matahari mulai naik sedikit. Sersan Bima, anggota termuda, tiba-tiba berlutut dan mengangkat tangannya. Komandan, tanahnya aneh. Arif mendekat. Ada bercak merah kecoklatan yang sudah mengering, tapi bekas seretnya jelas masih baru. Dan yang lebih mengganggu, tanah di sekitar titik itu tampak terguncang, seperti ada ruang di bawahnya. Ini bukan darah hewan, gumam Arif sambil menyentuhnya. Suhunya dingin. Baru, mereka mengikuti jejak itu sekitar 15 meter sampai tiba di sebuah pohon besar yang akarnya mencuat seperti tangan manusia. Di balik akar itu ada sesuatu yang nyaris tidak terlihat, sebuah pintu baja kecil, setengah tertutup tanah dan lumut. Pintu yang tertutup dari dalam pintu itu tidak punya gagang. Hanya celah sempit seperti ventilasi. Kapten Ferry yang ahli teknik memeriksa dengan senter kecil. Lalu wajahnya berubah kaku. Komandan, pintunya dikunci dari dalam. Dan bautnya baru. Ini bukan pintu lama. Arif merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa yang membuat bunker di tengah hutan perbatasan? Untuk apa? Dan yang paling penting, siapa yang ada di dalamnya? Suara dari bawah TNH saat mereka menyingkirkan daun dan tanah yang menutup area pintu. Tiba-tiba terdengar suara dari balik baja tebal itu. Tok, 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 pelan. Teratur. Bukan suara hewan. Bukan suara mesin seperti seseorang yang mengetuk minta tolong. Sersan Bima mundur selangkah. Komandan, ada orang di dalam. Tapi yang membuat mereka merinding bukan ketukannya, melainkan suara berikutnya. Suara perempuan pelan, serak, hampir tidak terdengar. Tolong, jangan buka. Mereka masih di luar. Mereka? Siapa mereka? Pintu terbuka setengah, dan darah di dalamnya. Setelah memeriksa sekitar dan memastikan area aman, Arif memutuskan membuka pintu itu menggunakan pemotong portabel yang dibawa Ferry. Suara logam terpotong bergema di tengah hutan. Ketika pintu akhirnya terbuka sedikit, bau menyengat langsung keluar, paduan besi, lembab, dan darah. Bima menutup hidungnya. Ya Allah! Komandan, apa ini? Arif menyorotkan senter ke dalam. Bunker itu tidak besar, hanya sekitar 3x4 meter, tapi dindingnya berlumuran merah. Ada kasur tipis sobek, meja besi bolong karena benturan, dan tali yang masih terikat di lantai, tali yang ada bekas kulit dan darah menempel. Di pojok ruangan duduk seorang perempuan muda dengan rambut kusut dan mata kosong. Tubuhnya gemetar parah, dia berbisik tanpa melihat mereka. Kalian bukan mereka, kan? Arif merasakan napasnya tercekat, karena di balik perempuan itu, ia melihat sesuatu di lantai, bekas seretan tubuh, keluar dari ruangan, menuju pintu belakang bunker bekas yang masih baru, dan itu berarti hanya satu hal, masih ada seseorang, atau sesuatu, yang keluar dari bunker itu sebelum mereka datang, dan kini, entah berada di mana. Tubuh perempuan itu masih gemetar ketika Arif perlahan mendekat. Tangannya diangkat,
menunjukkan telapak kosong sebagai tanda aman. Kami TNI, Bu. Anda dalam perlindungan kami sekarang. Perempuan itu mengangguk pelan, tapi matanya tetap terpaku ke arah pintu belakang bunker. Pintu kecil berbahan baja yang setengah terbuka. Seolah seseorang baru saja kabur lewat sana. Identitas yang membuat RDIAM setelah memberikan selimut dan air minum. Perempuan itu akhirnya bicara pelan, suaranya parau. Nama saya Lala, saya hilang 3 minggu. Bima spontan menatap Arif. 3 minggu? Berarti ini bukan kasus biasa. Lala melanjutkan dengan suara terputus-putus, seolah setiap kata mengingatkan trauma. Saya diculik saat pulang kerja. Mereka bilang saya cocok. Saya tidak tahu apa maksud mereka. Arif merasakan perutnya menegang. Cocok? Untuk apa? Sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, Lala mengalihkan pandangannya ke dinding bunker yang berlumuran darah. Bukan hanya saya yang di sini, ada 2 orang lain. Ferry menelan ludah. Di mana mereka sekarang? Lala menjawab sambil menunjuk pintu baja di belakang. Mereka dibawa keluar sebelum kalian datang. Tapi satu dari mereka tidak bergerak lagi. Sunyi mendadak mengiris, jejak baru, dan tekanan WAKTU. Arif memutuskan untuk memeriksa pintu kecil di belakang bunker. Mereka keluar melalui jalur sempit yang ditutupi papan besi berkarat. Begitu berada di luar, hening hutan pecah oleh satu pemandangan, jejak kaki. Banyak, tapi anehnya, tidak ada suara apapun selain angin. Jejak itu menuju ke arah barat, daerah yang jarang dimasuki siapapun karena penuh rawa dan jalur gelap penyelundupan. Arif menatap 3 anggotanya. Kita harus kejar siapapun yang bawa 2 korban itu. Bima mengangkat senjata. Komandan, kalau penculiknya lebih dari 1? Arif menarik napas panjang. Kalau mereka berani membangun bunker di sini, berarti mereka sudah lama beroperasi. Kita tidak boleh telat. Suara di balik rimbunan ROTAN mereka mengikuti jejak kaki sekitar 20 menit sampai tiba di area rotan liar yang rapat. Langkah mereka melambat, senjata siap. Tiba-tiba, cekrek, suara ranting patah. Ferry memberi kode tangan, semua berhenti. Dari balik rotan, muncul sosok lelaki dengan wajah penuh lumpur, jalannya sempoyongan. Tangannya terikat, mulut disumpal kain, tubuh penuh luka. Dia bukan penculik, dia korban kedua. Bima cepat-cepat membebaskannya. Begitu sumpal dilepas, lelaki itu langsung terseduh sambil memegangi dada. Mereka bawa satu lagi. Lewat sungai, cepat, cepat. Arif memasang helm kembali. Wajahnya mengeras, mereka mau pindahkan korban. Kita potong jalur sungai. Di tepi sungai, perburuan DMWLI. Arif memimpin tim bergerak cepat menuju sungai yang jaraknya hanya 300 meter dari titik itu. Ketika mereka mendekati tepi sungai, suara mesin rendah terdengar, nyaris tenggelam oleh suara arus air. Mereka berjongkok di kejauhan, sebuah perahu kecil bermesin senyap terlihat hendak berangkat. Di atasnya, 3 orang bertopeng hitam dan 1 orang berpakaian sipil yang wajahnya lebam parah. Korban ketiga. Arif mengangkat tangan memberi kode. Siapkan tembakan peringatan. Namun sebelum ia memberi aba-aba selanjutnya, salah satu penculik menodongkan pistol ke kepala korban. Pak! Tolong! Saya masih hidup! Teriak korban itu. Bima langsung naik tensi. Komandan, mereka ancam eksekusi. Arif harus mengambil keputusan cepat. Ketegangan 10 detik. Ferry, ambil posisi kiri. Bima, kanan. Jangan tembak ke arah korban. Mereka bergerak cepat, suara dedaunan menutupi langkah. Arif berdiri tegak di tengah, menodongkan senjata ke arah perahu. TNI. Letakkan senjata kalian. Penculik menoleh cepat, panik. 10 detik hening, lalu salah satu dari mereka berteriak, mundur. Atau orang ini mati. Tapi Arif sudah memperhitungkan semuanya. 5 detik, 4, 3, dor.
Satu tembakan presisi dari Ferry mengenai lengan penculik yang memegang pistol. Pistol terlempar ke sungai dalam hitungan detik. Bima menghujani tembakan ke arah mesin perahu. Mesin meledak kecil dan mati. Arif melompat ke air dan berenang cepat menuju perahu yang kehilangan kendali. Para penculik jatuh kacau. Dua mencoba lari tapi terpeleset ke air dan menyerah ketika Arif mengarahkan senjata dari jarak dekat. Korban ketiga berhasil ditarik naik dan dibawa ke tepian. Napasnya sesak, tapi dia hidup. Rahasia di balik bunker. Akhir yang TRUNGKAP. Setelah para penculik disergap dan korban dievakuasi, barulah semuanya jelas. Beberapa jam kemudian, saat tim intel dan polisi datang, identitas para pelaku terkuak. Mereka adalah bagian dari jaringan perdagangan manusia lintas negara yang memanfaatkan hutan sebagai tempat persembunyian. Bunker itu dibangun untuk menahan korban sebelum dipindahkan ke negara tetangga lewat jalur sungai. Korban dipilih berdasarkan kriteria fisik untuk dijual ke pihak tertentu. Lala, lelaki itu, dan korban ketiga adalah orang yang cukup beruntung untuk ditemukan. Arif menutup berkas laporan sambil melihat tiga korban itu duduk bersama para medis. Lala menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Kalau kalian telat sedikit saja, mungkin kami sudah. Arif menggeleng. Yang penting kalian selamat. Sisanya biar kami yang urus. Hari itu, hutan kembali sunyi. Tapi bukan lagi menyimpan horor. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, tempat itu terasa seperti hutan biasa, dan bagi Arif dan timnya, mereka tahu bahwa misi hari itu mungkin telah menyelamatkan lebih dari 3 nyawa.